Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Ria. Lama ya nggak buat konten, maaf banget lagi ada kesibukan. Oke, kali ini video saya setelah lama vakum. Kita mau bahas tentang vaksin ya. Kita mau bahas tentang vaksin. Kalau kemarin-kemarin itu saya lagi gencer-gencernya buat video tentang vaksin ya kan. Terutama kemarin vaksin yang paling baru saya pakai itu vaksin PRRS ya. Beberapa peternak, terutama peternak besar, pastinya sih ini udah bukan vaksin awam ya kan, bukan vaksin yang baru. Beberapa peternak saya yakin udah lama banget pakai vaksin PRRS ini, terutama peternakan yang memang peternakan besar ya di Indonesia. Oke, kita bahas aja. Jadi untuk saya di Ria Farm itu pakai 3 jenis vaksin pada saat ini ya. Ini yang pertama. Ini ada vaksin Mycoplasma. Oke, mungkin ini juga udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Saya pakai vaksin Mycoplasma. Ini vaksin Mycoplasma yang saya pakai itu dari Boehringer ya. Jadi dari US, vaksin US ya. Jadi ini vaksin Mycoplasma. Ini satu botol ini isinya 50 mili untuk 50 dos ya. Jadi untuk 50 dosis itu 50 mili, artinya satu ekor itu 1 mili atau 1 cc per ekor untuk 50 ekor anak babi ya. Jadi ini vaksin pertama yang saya pakai, vaksin awal, yaitu dari umur 3 atau 4 hari sampai maksimal 14 hari ya, dari baru lahir ya. Jadi sebelum umur 2 minggu kalian udah vaksinasi dengan Mycoplasma. Oke. And yang kedua saya pakai PRRS ya. Ini ada vaksin PRRS, bisa untuk piglet dan juga bisa untuk indukan. Pentingnya ini nanti di fase indukan. Kalau di piglet, di anakan, itu bisa berfungsi untuk mencegah penyakit pernafasan juga ya. Mycoplasma ini juga penyakit pernafasan, bakteri ya kan. Terus yang ini juga biasanya efeknya itu, dampaknya yang sangat terlihat itu jika terjadi banyak keguguran ataupun keguguran atau misalkan bahasanya itu lahir prematur ya. Jadi kalau induk babi kalian banyak terjadi kasus keguguran di kandang atau prematur ya kan, lahir lebih cepat ya kan, jadi banyak kematian begitu babinya, itu harusnya udah divaksin ini PRRS untuk mencegah terjadinya di kemudian hari, karena ini virus PRRS. Dan untuk vaksin PRRS ini biasanya akan disuntikkan kembali ya kan, berkala, itu setiap 3 atau 4 bulan sekali untuk indukan ya. Jadi kalau kasusnya itu tinggi, itu bisa kalian suntik 3 bulan sekali. Kalau misalkan nggak terlalu banyak kasus, hanya untuk proteksi, itu kalian bisa suntikkan 4 bulan sekali ya. Untuk ini aman. Ini Unistrin, vaksin PRRS ini dari Spanyol ya, dari Spanyola, jadi Eropa punya. Ini aman untuk di segala fase ya. Nah, ada video saya sebelumnya itu juga kita ada Zoom meeting dengan trainernya langsung ya. Jadi kita diskusi, kita memastikan kenapa harus pilih vaksin ini ya kan, keunggulannya apa aja gitu, dan ini kenapa kita harus pakai, fungsinya apa ya kan, untuk membantu peternak. Nah, ini aman, jadi bisa untuk fase piglet, fase calon indukan, dan juga indukan mau itu indukan bunting ataupun indukan menyusui, itu aman, jadi tidak menyebabkan keguguran. Justru ini membantu supaya tidak terjadi banyak keguguran dan juga prematur ya, karena PRRS itu menyerang reproduksi gitu ya kan, organ reproduksi. Jadi ini kalau untuk PRRS ini tersedia dalam untuk 10 dosis ya. Jadi satu kotak ini ada yang 10 untuk 10 dosis, ada juga yang untuk 50 dosis. Jadi kita ada sediakan yang 10 dosis juga, karena itu
supaya peternak-peternak rumahan atau yang punya 10 ekor, 20 ekor itu juga bisa pakai ya. Jadi kalau saya cuman punya 2 ekor aja Mbak indukan, gimana dong caranya biar nggak kebuang vaksinnya? Gampang, jangan khawatir. Jadi ini karena isinya 10 dosis, jadi kalau kalian mau pakai supaya habis, karena kan kalau vaksin itu nggak bisa disimpan ya, jadi ingat vaksin itu nggak bisa disimpan, jadi sekali campur itu langsung harus habis. Nah kalau itu punya 2 indukan atau 1 indukan pun kalian bisa beli yang 10 dosis ini. Caranya pada saat menyusui atau setelah beranak ya, jadi setelah beranak atau lahiran, jadi kalian bisa vaksin induk dan juga anaknya gitu ya. Jadi bisa vaksin induk dan juga bisa vaksin si pigletnya, jadi otomatis ada 10 ekoran ya kan. Kalau pigletnya lebih ya berarti lebih gitu loh, jadi bisa habis. Oke. And ini ada yang 10 dosis dan juga 50 dosis. Ini vaksin yang kedua. Jadi ada Miko, ada PRRS, dan vaksin wajib berikutnya adalah vaksin Hokolera. Ini vaksin Hokolera yang kita pakai. Untuk vaksin Hokolera itu ada yang 20 dosis ya kan, kayak gini. Ini 20 dos dan juga ini isinya 20 mili. Berarti 1 mili 1 ekor ya. Terus PRRS-nya ini juga tadi 1 mili 1 ekor gitu. Jadi kita ada pakai 3 vaksin. Ini dia vaksinnya. Oke, yang masih tanya-tanya, ini vaksin Mycoplasma, PRRS, dan Hokolera. Jadi kita udah punya 3-3-nya di sini dan saya pakai di kandang ya. Fungsinya untuk Mycoplasma itu adalah pernapasan ya kan, infeksi pernapasan, jadi bisa kayak TBC gitu, batuk-batuk, biasanya sesak napas. Dan kalau sudah terinfeksi itu biasanya babinya jadi stunting, agak kurang berkembang dan juga bisa mati. Ini bisa menyebabkan kematian ya kalau terinfeksi Mycoplasma. Nah, Hokolera itu juga vaksin wajib, dan ini juga virus Hokolera itu juga bisa menyebabkan kematian. Kalau PRRS ini tidak bisa menyebabkan kematian, tapi menyebabkan kerugian yang cukup lumayan ya buat saya kalau di kandang itu tingkat kematian atau aborsi atau keguguran pada induk babi, ataupun juga tingkat prematur, lahir prematurnya itu tinggi. Otomatis dong kita nggak punya piglet dong, nggak punya anak babi dong, karena kan begitu bunting keguguran ya kan, begitu bunting lahirnya prematur, jadi sangat-sangat merugikan gitu. Untuk harga vaksinnya memang cukup lumayan, tapi kalau kita compare dari tingkat segi kerugian, kita bahkan lebih rugi lagi kalau kita nggak pakai vaksin ya. Karena Mycoplasma, akhirnya ini sebelum panen babinya kadang sering batuk-batuk atau segala macam, imun sistemnya juga rendah ya kan, malah jadi banyak tingkat kematian karena akibat penyakit pernafasan. Itu lebih ngerugiin lagi. Oke. Terus kalau ini PRRS, misalkan kita nggak vaksin, baru aja bunting ya kan, baru aja induk babinya hamil keguguran, baru aja hamil mau melahirkan ternyata prematur, lebih rugi lagi kan dibandingkan dengan satu vaksin ini. Ini kayak PRRS itu harganya sekitar 500-an, kalau dibilang itu per ekor bisa jadi 50 ribuan ya kan, 550 berarti 55.000 per ekor induk ya kan, untuk satu induk. Jadi jangan karena hanya 50 ekor 50.000 per induk itu kita bilang mahal, tapi kita bisa kehilangan 10 ekor anak, karena keguguran kan nggak mungkin 1 ekor ya kan, anaknya kan bisa 10, bisa 13. Sayang banget nggak tuh, langsung teng gitu kan, langsung pengen pecah rasanya tuh kepala ngeliatin. Ya ampun, itu anak babinya ya 13 ekor, jadi anggap aja taruh harga 1 juta ya, jadi 11 ekor 11 juta dong. Untuk satu induk cuma 50.000, dan itu pun kita bilang mahal. Lebih rugi mana? Kehilangan 11 juta ketimbang kita harus ngeluarin kos 50.000. Jadi harus hitungannya ke sana. Oke? Dan juga terakhir ini Hokolera, ini karena udah mewabah itu bisa nyebabin kematian satu kandang kalau terinfeksi virus Hokolera ya. Jadi itu penting banget. Itu aja, sekian info saya dulu tentang vaksin ya kan, semoga bermanfaat buat kalian. Tapi itu terserah peternak, take decision atau pengambilan keputusan tiap-tiap peternak itu beda-beda. Kalian mau pakai vaksin atau nggak pakai vaksin itu
efeknya beda-beda ya. Jadi kalau kalian yang memang mau upgrade jadi peternak yang lebih modern, jadi peternak yang memang lebih improve lagi ke depannya, lebih maju lagi, mau berkembang lagi usahanya, otomatis kalian memang harus mengembangkan hal-hal yang memang penting ya untuk perkembangan ternak kalian. Oke, itu aja ya video saya kali ini. Setelah lama saya nggak bikin video. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Buat kalian yang baru nonton channelnya Real Farm, jangan lupa di like videonya, di subscribe and di share. Oke, semoga membantu. Bye bye, salam peternak dari Bali.